Halo semuanya, selamat datang kembali di Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap film dinosaurus lagi nih. Tapi kali ini film series cuy, judulnya Terra Nova. Film ini hanya punya 1 season dan 12 episode. Nah, season 1 ini bakalan gua rangkum sesingkat mungkin, jadi 1 part. Rencananya begitu. Tapi biasanya nih, kalau sesuatu yang udah direncanakan dengan rapi, biasanya gagal. Ujung-ujungnya ada part 2. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu gua nggak akan spoiler di depan, karena film ini keren banget. So, duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Film dibuka dengan pengambilan gambar di orbit bulan, yang terlihat sangat nyaman jika dibandingkan dengan planet bumi yang sangat kering dan tercemar, yang tampak seperti padang gurun yang terbentang menutupi seluruh planet. Benar-benar kondisinya itu di mana bumi udah nggak layak huni, tepatnya sekitar tahun 2140-an, ketika bumi kelebihan populasi, dan juga mengalami penurunan kualitas udara, sehingga mengancam semua kehidupan di bumi. Namun di tengah penderitaan tersebut masih ada secuil harapan bagi umat manusia. Tapi harapan tersebut ada di waktu 85 juta tahun yang lalu. Nah, tapi sebelum ke sana kita kenal dulu nih sama jagoan kita, Jim Shannon. Dia adalah seorang polisi. Jim harus memakai masker kemana-mana karena memang udaranya separah itu. Jim bersama dengan keluarganya ini tinggal di salah satu unit perumahan yang benar-benar suram. Jim tinggal bersama dengan istri yang bernama Elizabeth dan ketiga anaknya. Anaknya yang paling gede bernama Josh, yang nomor 2 bernama Maddie, yang kebetulan dia lagi di luar, dan yang bungsu bernama Zoe. Jim kemudian memberikan Josh sebuah jeruk. Yes, jeruk. Dalam kondisi seperti ini, jeruk merupakan barang langka. Dan rupanya Josh sangat suka dengan pemberian dari ayahnya itu. Kemudian tiba-tiba mereka kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Maddie yang memberitahu mereka kalau unit pengendali populasi akan segera tiba. Mereka lalu menyembunyikan anak ketiga mereka, yaitu Zoe. Nah, by the way nih, di tengah melonjaknya populasi manusia, ada sebuah aturan yang dibuat supaya populasi tetap stabil, yaitu hanya boleh punya 2 anak. Nah, makanya itu Jim dan Elizabeth buru-buru deh ngumpetin anak bungsunya. Sampai akhirnya ketika ruangan digeledah, mereka menemukan Zoe yang bersembunyi. Jim yang ketakutan lalu menyerang petugas dan kemudian dilumpuhkan menggunakan pistol kejut. Dan akibat kejadian itu, Jim dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyerang petugas pengendali populasi dan juga pelanggaran memiliki anak ketiga yang dilarang. 2 tahun kemudian, istri Jim yaitu Elizabeth berkunjung ke penjara, tempat di mana Jim ditahan. Dalam pertemuan itu, Elizabeth mengatakan kalau dirinya direkrut untuk melakukan perjalanan waktu yang ke-10 menuju ke Terra Nova, yaitu dunia baru, sebuah koloni yang mencoba untuk menemukan kembali masa lalu untuk membuat masa depan yang lebih baik. Jadi para ilmuwan udah menemukan cara nih agar bisa hidup lebih layak daripada harus menderita di planet yang udah sakit ini, yaitu dengan cara time travel ke masa lalu, tepatnya 85 juta tahun yang lalu, tempat di mana dinosaurus masih hidup. Elizabeth dipilih untuk bergabung dengan Terra Nova karena keahlian medisnya, alias dia seorang dokter. Tapi Elizabeth hanya diizinkan membawa 2 anaknya yang udah gede, yaitu Josh dan Mandy aja. Sementara si Zoe nggak boleh cuy. Zoe akan tinggal sendiri dan berjuang hidup sendirian. Bapaknya di penjara, terus emaknya pergi sama saudaranya. Nah, karena nggak mau hal itu terjadi, Elizabeth mau nggak mau membantu Jim untuk melarikan diri dari dalam penjara dengan cara memberikan miniatur laser yang tersembunyi di balik masker. Singkat cerita, Jim berhasil keluar dan kini dia berangkat menyusul keluarganya. Sehingga nantinya dia dan putri mereka yang berusia 5 tahun yaitu Zoe dapat bersama-sama di Terra Nova. Jim kemudian sampai nih di fasilitas tempat portal waktu berada. Perlahan-lahan dia mulai menyusul keluarganya. Dan setelah melewati berbagai rintangan, pada akhirnya Jim sampai di Terra Nova. Sempat terjadi kesalahpahaman ketika Jim sampai di tempat ini. Para petugas yang ada di Terra Nova sempat menganggap Jim ini sebagai ancaman. Namun ketika tahu kalau Jim adalah bagian dari keluarga cemara, suasana pun kini mencair. Jim dan keluarganya sekarang sudah berada di masa lampau, tepatnya 85 juta tahun yang lalu, bersama dengan orang-orang pilihan yang lain. Mereka kemudian dibawa ke perkemahan Terra Nova, sebuah tempat dengan fasilitas seperti layaknya benteng. Di sana, Jim bertemu dengan Komandan Taylor.
Dia adalah orang pertama yang menembus portal 7 tahun yang lalu. Dia sangat ahli dalam bertahan hidup. Nah, tapi kehadiran Jim ini membuat Taylor nggak suka gitu cuy. Karena Taylor tahu kalau Jim adalah seorang napi yang kabur dari penjara. Akibatnya, kini Jim ditugaskan untuk bekerja di bidang pertanian. Jadi petani dia. Nah, masing-masing dari semua anggota diberikan tempat tinggal. Jim dan keluarganya tinggal di satu rumah yang meskipun nggak terlalu besar, tapi sangat bersih tempatnya. Kondisi mereka sangat bahagia. Zoe bahkan sempat bertemu dengan seekor Brachiosaurus, di mana Zoe terlihat memberi makan hewan itu. Oke, singkat cerita, Jim dan Elizabeth harus bekerja. Sementara Josh, Maddie, dan Zoe terlihat menemukan sebuah benda yang bernama Explosion Probe yang udah menjadi sebuah monumen. Nah, jadi setelah portal ditemukan, probe adalah alat uji coba untuk dimasukkan ke dalam portal sebelum mengirimkan manusia. Probe yang ada di sini nggak muncul di masa depan sebagai benda purba. Dan itu artinya berarti Terra Nova ada di aliran waktu yang berbeda. Karena itu, apapun yang mereka lakukan di masa lalu ini sebenarnya tidak dapat mengubah masa depan mereka. Kemudian, Josh bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sky. By the way, Sky ini adalah bagian dari kelompok remaja pemberontak. Kelompok tersebut lalu mengundang Josh dalam perjalanan rahasia menerobos pagar dan masuk ke dalam hutan. Dari sana mereka kemudian mencuri kendaraan milik pihak keamanan. Singkat cerita, Josh bersama dengan teman-teman yang baru sampai di air terjun, di mana tempat ini merupakan sebuah area terlarang. Dari sana, Sky menunjukkan kepada Josh beberapa ukiran batu yang tidak biasa. What is it? Looks like some kind of geometry or something. Doesn't make any sense. It looks like it's been here for a while. Who did this? I don't know. Beberapa ukiran emas misterius yang terlihat membingungkan berada di bebatuan. Sky kemudian memberitahu Josh nih bahwa tidak ada yang tahu tentang maksud dari ukiran tersebut. Sementara itu di Terra Nova seorang penyusup tiba-tiba muncul dan berhasil mengambil senjata dari tangan petugas. Dia bernama Carter. Carter berencana untuk mencoba membunuh Komandan Taylor. Namun untungnya Jim yang pada saat itu mengetahui aksinya berhasil menaklukkannya. Terra Nova rupanya punya kelompok musuh yang disebut Sixers. Sixers ini tiba dalam lompatan yang ke-6. Dari sana kelompok itu membentuk sebuah koloni tandingan untuk menentang keberadaan Terra Nova. Nah, atas aksinya tadi Taylor kemudian menugaskan Jim ke dalam tim keamanan, alias menjadi polisi Terra Nova. Nah, ketika sedang berbincang-bincang bersama dengan Jim, Taylor berhasil mendeteksi beberapa kendaraan milik Sixers yang kemungkinan mendekati Terra Nova. Jim dan Taylor lalu berusaha mencegat. Jadi Sixers bukannya mau menyerbu Terra Nova cuy. Mereka ternyata dikejar sama Carnotaurus. Singkat cerita nih, Sixers berhasil digiring masuk ke dalam camp Terra Nova. Sementara Carnotaurus diusir keluar dan kembali ke habitatnya. Di dalam kendaraan Sixers rupanya ada pemimpin mereka yang bernama Mira. Selain karena dikejar Carno tadi, kehadiran Mira ke sini adalah untuk merundingkan pembebasan dari temannya yang bernama Carter. Kelompok Sixers lalu memberikan batu meteorit yang akan ditukar dengan Carter obat-obatan dan juga amunisi. Rupanya Komandan Taylor setuju untuk membebaskan Carter dan juga memberikan obat-obatan. Kecuali untuk amunisi, Taylor nggak setuju. Kemudian ketika sedang mempersiapkan obat-obatan, Taylor ini sempat berbincang-bincang dengan Elizabeth. Dari sana, Taylor juga memberitahu Elizabeth kalau dia sebenarnya punya seorang anak laki-laki. Putranya itu tiba di Terra Nova dalam lompatan yang kedua, tapi kemudian hilang beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, Josh, Sky, dan teman-temannya kini terdampar di dalam hutan. Setelah mengetahui kalau aki kendaraan mereka udah dicuri oleh Sixers, yang mana pencurinya itu udah tewas satu, dan satu lagi luka parah. Ternyata mereka baru aja dimangsa oleh sekelompok Aceraptor yang dikenal dengan sebutan Slasher. Back before dark. What's that? That's a Sixer vehicle. Hello? Sky. Look. Dan bener aja, tiba-tiba makhluk-makhluk itu kembali menyerang. Dengan cepat, Josh dan teman-temannya kemudian bersembunyi di dalam kendaraan Sixers. Setelah sempat kesulitan melakukan pencarian, para remaja ini pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat dari Terra Nova.
Kemudian setelah semuanya kembali ke base camp, Taylor dan Sky sempat berbincang-bincang nih dan menanyakan tentang apa yang dilakukan Sky di luar sana. Taylor bahkan juga bertanya kepada Sky apakah dia pergi ke air terjun, di mana tempat itu sangat dilarang oleh mereka. Namun pada akhirnya terungkap juga nih kalau ukiran di air terjun itu sebenarnya diukir oleh anaknya si Taylor yang menghilang dari Terra Nova 5 tahun yang lalu. Dan apapun yang ditinggalkan oleh putra Taylor itu merupakan kunci untuk mengungkap segalanya. Nah, beberapa waktu kemudian Terra Nova kini dihebohkan dengan kemunculan segerombolan makhluk terbang, di mana pada saat malam sebelumnya dilaporkan telah terjadi penyerangan kepada petugas Terra Nova yang sedang berada di luar. Karena itu Taylor bersama dengan Jim kini mulai menyelidikinya. Sebelum pergi, Jim sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Malcolm. Malcolm ini adalah orang yang merekrut Elizabeth ke Terra Nova, sekaligus mantannya sewaktu zaman kuliah. Sementara itu Josh kini menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sky. Tetapi Josh ini masih kangen sama pacarnya Kara, yang dia tinggalkan ketika pergi ke Terra Nova. Nah, kemudian Taylor dan Jim memulai pencarian terhadap para petugas yang dilaporkan mendapatkan serangan. Ketika tiba di lokasi, mereka menemukan kalau nggak ada yang selamat dari serangan tersebut. Mayat-mayatnya pun kemudian dibawa untuk diselidiki. Nah, Elizabeth belum yakin nih dengan apa yang menyerang para petugas itu. Namun, secara nggak sengaja mereka pada akhirnya menemukan kalau kemungkinan makhluk yang telah melakukan penyerangan itu merupakan spesies Pterosaurus yang belum dikenal. Yang kini makhluk-makhluk itu mulai muncul secara massal. Lewat pengakuan Taylor kemudian terungkap juga kalau dulunya markas Terra Nova dibangun di atas sarang dari Pterosaurus, tempat di mana Pterosaurus akan bertelur. Nah, ketika mengetahui hal itu, Elizabeth lalu ikutan untuk membantu mencari cara agar menghentikan Pterosaurus menyerang koloni. Dia menyarankan agar mengambil beberapa sampel dari Pterosaurus untuk nantinya sampel-sampel tersebut akan digunakan untuk melawan mereka. Singkat cerita, mereka berhasil mengambil sampel. Dari sana, Elizabeth dan Malcolm kemudian berjuang membuat sebuah zat kimia, di mana zat itu diharapkan bisa memancing Pterosaurus. Nah, pada saat para warga bertahan di dalam rumah, zat itu pada akhirnya selesai dibuat. Taylor bersama dengan Jim lalu membawanya dan menyemprotkannya. Akibatnya, semua Pterosaurus langsung mengikuti kemana mereka pergi. Listen. Dan rencana mereka ternyata berhasil. Beberapa hari kemudian, para penjaga yang sedang bertugas di menara pengawas terlihat mengawasi keadaan sekitar. Kali aja gitu, Carnosaurus yang sempat muncul datang lagi. Tapi rupanya mereka malah melihat seseorang yang mencurigakan di dalam hutan. Karena itu beberapa orang langsung turun dan berusaha menyergapnya. Dan setelah ditangkap, ternyata itu hanya seorang anak kecil. Anak ini bernama Lea. Mereka mempercayai kalau bocil ini adalah anggota dari Sixers yang entah gimana caranya bisa sampai di sini. Lea lalu dibawa masuk ke Terra Nova. Nah, Komandan Taylor rupanya mengenal siapa Lea ini. Dia dulu tinggal di camp Terra Nova, tetapi keluarganya malah memilih pergi bersama dengan Sixers. Lea juga sempat bercerita, pada saat orang tuanya sudah meninggal, dia berusaha mencari portal untuk bisa pulang dan menemui neneknya. Tapi tentu aja nggak bisa cuy, karena portal itu hanya berfungsi satu arah. Nah, di momen ini Jim dan Taylor sempat berdebat gitu cuy. Perihal apakah Lea ini bisa dipercaya atau dia malah mata-mata. Di mana Taylor ini sangat yakin kalau di dalam Terra Nova ada seorang pengkhianat. Kemudian Lea tinggal bersama dengan keluarga Shannon. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Lea, mereka kini udah dianggap kayak keluarga sendiri. Namun ternyata Lea merencanakan sesuatu. Dia mempunyai misi untuk mendapatkan kembali kotak misterius yang tersembunyi di Terra Nova. Namun sayangnya aksinya itu lalu tertangkap oleh Jim dan juga anggota lain yang bernama Alicia. Lea kemudian ditanya alasan kenapa dia melakukannya, dan juga mereka bertanya tentang isi yang ada di dalam kotak tersebut. Lea mengatakan kalau dia terpaksa mencurinya karena ketua Sixers yaitu Mira udah menyandera saudara laki-lakinya dan mengatakan dia akan menyakitinya jika saja Lea tidak membawakannya kotak tersebut. Namun Lea tidak tahu apa isi kotak itu dan bagaimana cara membukanya. Taylor nggak percaya dengan perkataan Lea tentang saudaranya yang disandera. Bisa aja kan itu cuma siasat aja untuk menjebak tim Terra Nova andai mereka melakukan misi penyelamatan. Namun tidak dengan Jim. Jagoan kita ini merasa terpanggil atas hal itu. Dia kemudian melakukan misi penyelamatan sendirian ke dalam hutan. Dengan menggunakan motor, Jim sampai di sebuah lokasi. Tapi sialnya Jim malah terkena jebakan. Dan lebih parahnya lagi, kini seekor Nicoraptor muncul dan akan menyerang Jim.
Untungnya ada anggota Sixers yang muncul dari semak-semak dan kemudian membunuh Nicoraptor. Bukan cuma itu, Jim kemudian ditempeleng sampai pingsan dan dibawa kepada Mira. Ketika bertemu dengan Mira, Jim langsung bertanya, kenapa Sixers tega-teganya memanfaatkan seorang anak kecil dan juga menyandera saudaranya. Mira menjawab kalau dia terpaksa melakukannya, tetapi saudaranya Lia nggak diapa-apain, dia sehat dan baik-baik aja. Mira kemudian sedikit bercerita tentang bagaimana Taylor bisa sampai di Terra Nova. Jadi pada tahun 2149, Taylor telah membuat marah beberapa orang yang sangat berkuasa. Nah, demi menghindari amarah orang-orang berkuasa itu, Taylor lalu pergi ke Terra Nova. Sementara Mira terpaksa pergi ke Terra Nova demi menangkap Taylor, karena anaknya ada di tangan orang-orang yang punya kuasa. Sepertinya ada sebuah rahasia besar di balik pendirian koloni. Ini bukan hanya tentang membangun kembali kehidupan, melainkan ada sesuatu yang lain. Kemudian setelah itu Jim dilepaskan dan kembali ke Terra Nova sambil membawa saudaranya Lia. Lia sangat berterima kasih kepada Jim atas apa yang udah dia lakukan. Hari-hari pun telah berlalu, suasana kini kembali normal seperti biasanya. Namun pada suatu hari, seorang prajurit Terra Nova yang bernama Foster pergi ke menara komunikasi. Dia ini berniat melakukan pengecekan sambil mencoba mencari petugas menara tersebut. Tapi begitu Foster memeriksa masuk, tiba-tiba rupanya seekor Nicoraptor muncul dan menyerang Foster. Kemudian Jim, Malcolm, dan Taylor tiba di lokasi kejadian. Dari sana Malcolm kemudian mengetahui kalau itu ulah dari Nicoraptor. Namun nggak jauh dari TKP ditemukan juga sarang dari Ankylosaurus. Nah sebenarnya di sini Jim udah ngerasa curiga. Kalau memang ada sarang Ankylosaurus, ngapain gitu Nicoraptor harus memangsa yang lain? Dari sana kemudian mayat prajurit itu dibawa untuk dilakukan otopsi virtual. Sementara Malcolm juga membawa telur hijau besar yang ada di sarang Ankylosaurus. Malcolm sengaja membawanya untuk digunakan sebagai penelitian. Nah, kemudian dari hasil otopsi mayatnya Foster ternyata ditemukan dua jenis darah dinosaurus. Satu milik Nicoraptor, satu lagi milik dari Galosaurus. Nah, mengetahui hal itu kecurigaan Jim semakin menjadi-jadi. Ketika Malcolm mengatakan kalau Galosaurus adalah makanan favorit dari Nicoraptor, yang artinya Galosaurus sengaja digunakan sebagai umpan untuk memancing Nicoraptor masuk ke dalam menara komunikasi. Karena itu, Jim, Taylor, dan Alicia mulai melakukan penyelidikan dan mencari siapa dalang pembunuhan pertama di koloni. Mereka bertanya kepada teman-teman korban sampai melakukan perburuan kepada Nicoraptor yang membunuh Foster. Hal itu sengaja mereka lakukan demi mendapatkan tag atau kalung milik Foster yang pastinya ketelan sama makhluk itu. By the way, kalung yang ada di leher setiap prajurit itu bukan kalung biasa, melainkan semacam kalung elektronik yang multifungsi. Anybody got a visual? No joy, sir. 67, sir. Where'd it go? How long can he stay up there? How long can he stay up there? Nah, dari sana Nicoraptor lalu dibedah dan kemudian kalung milik Foster ditemukan. Dari kalung tersebut diketahui kalau Foster mempunyai pacar yang bernama Rebecca. Usut punya usut, ternyata Rebecca itu istri orang lain yang bernama Howard. Jadi si korban Foster pacaran sama istri orang. Dari sini Howard tiba-tiba mengaku dan menjadi tersangka. Howard mengaku membunuh Foster karena cemburu. I killed that son of a bitch Foster. And given the chance, I'd kill him again. Mengetahui hal itu membuat Taylor menjadi kecewa. Akibatnya Taylor mengusir Howard keluar dari koloni. Sementara itu, Josh kini sudah mulai bekerja di sebuah bar. Dalam sebuah percakapan bersama dengan Skype, Josh mengatakan kalau dia berniat bertemu dengan Mira, pemimpin dari Sixers. Josh ingin membahas cara agar bisa membawa pacarnya Kara ke Terra Nova. Sementara itu, di tempat lain, Jim sepertinya meragukan pengakuan dari Howard. Jim percaya kalau Howard sengaja melakukan pengakuan palsu hanya semata-mata untuk melindungi istrinya. Karena itu, Jim memutuskan untuk mengikuti Howard. Awalnya, Jim ini mengira kalau pembunuhnya adalah Rebecca. Tapi setelah Howard dipertemukan secara diam-diam dengan Rebecca, baru deh ketahuan kalau sebenarnya Rebecca dan Foster udah lama putus. Dan ternyata lewat sebuah proses penyelidikan yang lumayan lama, pembunuh yang sebenarnya ternyata seseorang yang bernama Karen. Dia adalah seorang tentara dan juga temannya Foster yang membunuh Foster karena berhutang kepadanya. Akibatnya kini Karen dibuang dari koloni. Sementara Howard diizinkan kembali ke Terra Nova. Shoulder. You're staying here. No! Are you out of your mind?
Kemudian di tempat lain berkat bantuan dari pemilik bar tempat di mana Josh ini bekerja, dia bersama dengan Skype berhasil bertemu dengan Mira. Setelah bertemu dengan Mira, Josh ini mempertegas permintaannya perihal membawa pacarnya dari masa depan. Mira rupanya setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu suatu hari nanti kalau Mira membutuhkan bantuannya si Josh, maka Josh harus melakukannya. But someday I'm gonna ask you to do something for me. And when that day comes, you'll comply without question. Do we have a deal? Yes. Yes. Take them back to where you found them and point them home. Sementara itu di ruang medis, telur Ankylosaurus yang dibawa sebelumnya kini telah menetas. Tepat di saat Jim, Elizabeth, dan Zoe sedang berkumpul. Dan mulai saat ini mereka akan memelihara hewan tersebut. Dan bersambung part 2. Part 2 ya cuy, lanjut lagi. Pegel nih. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.